إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن عليه من الشاهدين والعاملين، والحمد لله رب العالمين.
Hadratil muhtaramin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid wa taslim, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya keinginan. Setiap kita pasti punya angan-angan. Punya cita-cita. Punya harapan. Dan harapan terbesar kita, angan-angan terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih lagi nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, keberkahan di dalam kehidupan selanjutnya. Dan itu adalah hal yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah. Kita angkat kedua tangan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah segala kebaikan kepada kami di dalam kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan ya Allah, berikanlah segala macam kebaikan, keberkahan kepada kami nanti di dalam kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhilah kami ya Allah dari siksa api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah siang ini adalah bagaimana cara kita meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang-orang yang mempunyai kekayaan yang begitu banyak. Hartanya di mana-mana. Duitnya di mungkin semua bank ada. Tanahnya sepanjang mata memandang. Tapi di dalam hatinya tidak ada rasa kebahagiaan. Di satu sisi yang lain, ada orang yang mungkin tidak terlalu banyak hartanya. Tanahnya mungkin tidak seberapa. Mungkin deposito duitnya tidak terlalu banyak di bank. Tetapi kehidupan yang ia jalani penuh dengan kebahagiaan. Hatinya lapang. Dan seterusnya. Dan itu adalah yang kita maksudkan di dalam khutbah kali ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian hanya mengukur kebahagiaan itu lewat harta, duit, tanah yang begitu luas, kendaraan yang begitu banyak, rumah yang begitu mewah, maka orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan ini adalah Qarun. Dan tidak ada orang yang sebahagia dia. Karena tidak bisa dihitung hartanya sedikit banyak. Kalau yang kemudian kita sebut kebahagiaan itu adalah melihat dari pangkat kedudukan di tengah masyarakat, maka seharusnya yang paling bahagia itu adalah Fir'aun, raja segala raja. Saking sombongnya, lalu kemudian dia mengatakan, mengikrarkan bahwasanya aku ini adalah Tuhan. Oleh karena itu, kalau kemudian kita melihat kebahagiaan hanya dari sisi jabatan kayak begitu, maka tidak ada orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan ini setelah Fir'aun, laknatullah alaihi.
Namun yang kita maksudkan kebahagiaan di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridho Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apalah kemudian kita makan sederhana, tapi Allah ridho dengan kita. Tidak apalah kemudian kita mempunyai rumah yang sederhana, Allah ridho dengan kita. Pakaian kita sederhana, Allah ridho dengan kita. Usaha yang kita lakukan sederhana, Allah ridho dengan kita. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya para ulama banyak sekali menjelaskan kepada kita apa saja hal-hal yang bisa kita raih sehingga kemudian kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Antara lain kata para ulama adalah ikhlasu an-niyati lillah. Mengikhlaskan segala apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mungkin tidak pernah tidak melakukan sebuah kebaikan. Semua kita cinta kebaikan, pernah melakukan kebaikan. Bahkan orang yang paling bejat pun di dalam agama ini suka dan juga cinta akan kebaikan. Lalu bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan ridho Allah, bisa menghasilkan kebahagiaan? Kata para ulama adalah ikhlasu an-niyati lillah. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberi hendaknya ikhlas karena Allah. Berperilaku baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah ibadah juga tidak lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah janji kita. Karena itu adalah ikrar yang senantiasa kita ikrarkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bilang, inna salati ya Allah, sesungguhnya salat yang aku lakukan hari ini, wa nusuki, dan ibadah yang aku kerjakan ini ya Allah, wa mahyaya, kehidupanku ini ya Allah, wa mamati, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata aku ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubatu ila Allah. Tidak ada di antara kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada di antara kita yang duduk di majelis yang mulia ini yang tidak pernah sama sekali melakukan sebuah dosa. Baik dosa yang kaitannya dengan hablum minan nas, kaitannya dengan manusia yang lain, atau juga mungkin dosa yang kaitannya dengan hablum minallah, Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa itu kita sengaja kita lakukan ataupun tidak. Baik dosa itu yang kaitannya dengan as-saghair minadz dzunub, dosa-dosa kecil, atau mungkin juga dosa-dosa besar. Mungkin di antara kita pernah melakukan. Karena memang di antara sunnatullahnya manusia itu adalah kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, kata Rasul. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik manusia yang melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan itu, kata baginda Rasul Muhammad SAW adalah
mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan model-model kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kalau kemudian kita baca riwayat yang agak panjang tentang syafaatul uzma yang diberikan kepada Rasulullah ketika semua manusia ditempatkan di padang yang luas pada mahsyar, kehausan, kepanasan, galau, mereka lalu kemudian mendatangi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan kemudian nanti kita akan berkata kepada Nabi Adam, kata Rasulullah, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqaka biyadihi, engkaulah manusia satu-satunya yang diciptakan dengan tangannya Allah langsung. Wa nafakha fika min ruhihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang langsung meniupkan ruhnya kepadamu. Wa amara al-malaikata fasajadu, dan mereka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Berdoalah wahai Nabi Adam supaya kami cepat dihisab. Apa kata Nabi Adam? Sesungguhnya aku telah melakukan dosa ini. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Nabi, para rasul pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi membedakan kesalahan para nabi, para rasul adalah mereka senantiasa kemudian cepat beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan mereka tidak banyak, tidak sering, tapi kemudian mereka mengatakan, karena aku dulu pernah melakukan kesalahan ini, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita manusia jauh berbeda dengan para nabi, para rasul. Kalau kemudian kita mau muhasabah diri jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas salat subuh tadi sampai hari ini menjelang kita salat zuhur, berapa dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan? Berapa kekeliruan yang mungkin kita kerjakan? Baik itu kita sengaja mengerjakannya ataupun mungkin kita tidak sengaja melaksanakannya. Oleh karena itu, ketika kemudian seseorang jatuh kepada kesalahan ataupun dosa, Allah Subhanahu wa taala memberi pintu untuk senantiasa masuk ke dalam pintu itu, yang lalu kemudian apa yang dia lakukan, dosa-dosa yang dia kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian, kata Allah, untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian. Yang ketiga, asyukru ala ni'amillah. Tidak ada makhluk satupun di dalam kehidupan ini, mau kecil ia, mau besar ia, mau hidup di langit, mau hidup di bumi, di darat, di lautan, orang yang beriman, orang yang bejat, kafir sekalipun, kata Allah, maka Allah akan berikan kepadanya nikmat. Dan yang membedakan nikmat tersebut di tangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang beriman pasti kemudian akan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kemudian kita pernah orang-orang yang nyantri membaca kalimat la in syakartum la azidanna, di situ ada nunut taukid as-saqilah. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjanjikan siapa yang bersyukur, maka Allah pasti akan berikan tambahan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Mungkin lain waktu kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan ada hikmahnya, terutama untuk khatib sendiri dan jamaah pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد